Film ini dimulai di pemakaman seorang remaja laki-laki bernama Darren. Semua orang hancur atas kehilangannya, tetapi yang mengejutkan, ternyata dia masih hidup. Sebenarnya, dia terlihat di dalam peti mati bermain video game. Adegan kemudian beralih ke masa lalu, dan Darren menjelaskan betapa indahnya hidupnya. Dia populer di sekolah, memiliki teman-teman yang keren, dan nilai bagus yang membuat orang tuanya bangga padanya. Satu-satunya bagian negatif tentang hidupnya adalah sahabat masa kecilnya, Steve. Suatu hari di sekolah, Steve membujuk Darren untuk bolos kelas sejarah. Keduanya kemudian menuju ke atap, di mana Steve menghancurkan beberapa bola lampu dengan melemparkan batu. Dia kemudian menantang temannya untuk melakukan hal yang sama. Namun, saat itu, guru sejarah mereka mendengar keributan tersebut. Akibatnya, anak laki-laki itu tertangkap, dan orang tua mereka masing-masing dipanggil ke sekolah. Darren menerima hukuman yang berat karena orang tuanya selalu percaya padanya sebagai murid teladan. Mereka memarahinya dengan kejam dan juga menghukumnya selama 2 bulan penuh. Mereka juga melarangnya untuk berteman dengan Steve karena dia adalah pengaruh buruk. Keesokan harinya, saat berjalan ke sekolah, Darren memberitahu Steve bahwa orang tuanya ingin dia memutuskan persahabatan mereka. Setelah mendengar ini, Steve berkecil hati dan menuduh Darren tidak pernah membela dirinya sendiri. Saat mereka bertengkar, sebuah limusin lewat, dan seorang pria di dalamnya melemparkan selebaran yang mendarat di depan mereka. Ternyata, itu adalah undangan ke acara sirkus yang disebut pertunjukan orang aneh. Selebaran itu mengklaim bahwa acara tersebut diadakan setiap 500 tahun sekali. Darren teringat bahwa guru mereka memberi mereka peringatan agar tidak menghadiri pertunjukan karena ilegal. Namun, mereka tetap memutuskan untuk pergi ke sirkus. Malam itu, Darren dan Steve menyelinap keluar dari rumah mereka dan menuju ke sirkus dengan sepeda mereka. Rupanya Darren adalah penggemar berat laba-laba, sementara Steve terobsesi dengan vampir. Di tempat tersebut, mereka membeli tiket dari makhluk seperti manusia kerdil yang bersembunyi di balik tirai. Namun, ketika Steve menyerahkan uang tunai, makhluk itu menggigit tangannya dan melarikan diri. Anak laki-laki itu mengabaikan kejadian aneh itu. Saat berjalan di dalam teater, terungkap bahwa pertunjukan tersebut telah menarik orang-orang dari berbagai kelompok umur, kebanyakan orang dewasa dan orang tua. Segera, pertunjukan dimulai, dan pembawa acara, Mr. Tal, naik ke panggung. Dia mengucapkan terima kasih kepada penonton karena datang sebelum memperkenalkan beberapa orang aneh di hadapan mereka. Pada awalnya, seorang manusia serigala muncul, dan kehadirannya membuat semua orang takut. Mr. Tal mengarahkannya ke seorang wanita di antara penonton, membuat semua orang ngeri. Manusia serigala mencengkeram tangan wanita itu, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi, tangan wanita itu beregenerasi. Dia kemudian berjalan menuju panggung seolah-olah tidak ada yang terjadi. Rupanya dia juga anggota dari pertunjukan orang aneh tersebut. Berikutnya adalah Alexander Reeves, seorang pria tanpa tulang rusuk. Ada juga Girtatit, anggota ketiga, yang secara mengejutkan dapat menghancurkan apapun dengan giginya yang kuat. Sementara itu, seorang pria dapat memakan apa saja karena memiliki 2 perut. Dia bahkan menelan sepeda roda 3 dan meludahkannya dalam keadaan utuh. Kemudian, seorang wanita cantik bernama Madame Truska memanggil Darren ke atas panggung dan memintanya untuk menjadi asistennya. Namun, ketika Darren menyentuh wajahnya, dia merasakan sesuatu yang terlarang di dalam dirinya dan mundur. Saat pertunjukan berlanjut, Madame Truska memukau penonton dengan menumbuhkan rambut wajah dalam sekejap. Namun, setelah aksinya, dia tiba-tiba meminta pertunjukan untuk ditutup. Meskipun demikian, untuk aksi berikutnya, Larten Crespley naik panggung dengan partner laba-labanya, Okta. Dia membuat penonton terkesan dengan pertunjukan tari sambil memainkan alat musik. Steve mengenali Larten dari buku tentang vampir dan berbisik kepada Darren bahwa dia sebenarnya adalah vampir bernama Hosten. Saat itu, pertunjukan dihentikan oleh polisi dan penduduk kota, termasuk guru sejarah anak laki-laki itu. Sementara orang dewasa berdebat, Darren menyelinap ke belakang panggung dan mencuri Okta, terpesona oleh penampilannya yang penuh warna. Namun, ketika dia mencoba pergi, dia terpaksa bersembunyi saat seseorang memasuki ruangan. Yang mengejutkannya, Larten muncul bersama seorang lelaki tua yang mendiskusikan ancaman yang ditimbulkan oleh sekelompok vampir hibrida yang dikenal sebagai vampanis. Tiba-tiba, Steve menerobos masuk dan memohon mereka untuk mengubahnya menjadi vampir. Dia berkata bahwa dia membenci hidupnya karena dia tidak punya siapa-siapa. Ternyata, ayah Steve telah lama hilang, sementara ibunya adalah seorang pemabuk. Setelah berpikir lebih lanjut, Larten akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mencicipi darahnya. Namun, saat dia memasukkan jarina ke dalam mulutnya, dia menyadari bahwa Steve adalah orang jahat. Jadi, dia menolak untuk mengubah anak laki-laki itu menjadi vampir. Steve pun pergi dengan marah. Setelah beberapa saat, Larten akhirnya menyadari bahwa laba-labanya telah hilang. Darren ketakutan dan melarikan diri. Dia berhasil kabur ke jalan raya, tetapi dia dijemput oleh mobil yang sama dari sebelumnya. Di dalamnya, Mr. Merlot dan Mr. Tini mulai menginterogasinya. Namun, segera terungkap bahwa mereka menjemput anak laki-laki yang salah. Mereka sebenarnya mencari temannya, Steve.
Jadi, mereka mengantar Darren ke rumahnya, dan mengatakan bahwa mereka akan menghubunginya keesokan harinya. Darren membawa Okta ke sekolah di dalam tasnya dengan harapan menjaganya tetap aman. Namun, sebelum kelas dimulai, Steve melihatnya. Dia mulai bermain dengan laba-laba itu dan secara tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai, sehingga Okta melarikan diri. Alih-alih mencoba menangkap laba-laba itu, Steve malah mengejarnya dengan maksud untuk membunuhnya, mengakibatkan keributan di lorong sekolah. Siswa-siswa lari ketakutan, sementara beberapa bahkan terluka. Okta akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dia menggigit pipi Steve sebelum melarikan diri melalui jendela. Akibatnya, Steve jatuh ke tanah dan pingsan karena racun yang masuk ke tubuhnya. Darren bergegas kembali ke sirkus dan memohon kepada Larten untuk menyelamatkan nyawa temannya. Khawatir tentang dampak dari manusia yang mengetahui keberadaan mereka, Larten awalnya menolak untuk membantu. Namun, akhirnya dia setuju untuk memberikan penawarnya dengan satu syarat. Darren harus menjadi asisten vampirnya. Ini berarti bahwa dia harus meninggalkan keluarga, teman-temannya, dan seluruh kehidupan sosialnya. Darren juga harus berhenti bersekolah. Singkatnya, dia harus mati. Meskipun mengerikan, Darren yang putus asa untuk menyelamatkan temannya setuju dengan syarat itu dan menerima darah vampir dari Larten. Setelah ini, mereka berlomba ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa Steve. Larten segera memberinya penawar yang segera memulihkan kondisi Steve seperti semula. Beberapa hari kemudian, Darren mulai merasakan tubuhnya bereaksi terhadap darah vampir. Dia mulai menginginkan daging mentah. Suatu hari, dia juga mendapat dorongan yang sangat menggoda untuk membunuh dan menghisap darah saudara perempuannya. Namun, akhirnya dia menahan diri dari haus darahnya dan berlari kembali ke kamarnya. Di sana, dia menemukan Larten duduk sambil membaca buku-bukunya. Larten memperingatkan Darren bahwa dia harus meninggalkan rumahnya karena dia adalah ancaman bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Darren tidak ingin melakukannya, tetapi setelah hampir menyakiti saudara perempuannya sendiri, dia memutuskan untuk pergi. Namun, dia juga tidak ingin orang tuanya terus mengkhawatirkannya selamanya. Jadi, dia memutuskan untuk memalsukan kematiannya. Malam itu, di atap rumah, Larten membantu Darren dalam tindakannya dengan mematahkan lehernya. Ini akan membuat semua orang percaya bahwa dia secara tidak sengaja jatuh hingga meninggal. Film kemudian beralih ke masa sekarang, di pemakaman Darren. Semua teman, guru, dan keluarganya memberikan penghormatan terakhir. Sementara Darren masih hidup dan sehat di dalam peti mati, bermain game di ponselnya. Malam yang sama, Larten menggali kubur dan mengeluarkan Darren dari peti mati. Tetapi sebelum mereka dapat pergi, Merlot datang entah dari mana dan menyergap mereka. Untungnya, Larten melawannya dan berhasil menaklukkannya untuk sementara waktu. Setelah hampir mati, dia membawa Darren ke perkemahan pertunjukan orang aneh, di mana mereka bertemu seorang gadis bernama Rebecca. Sementara itu, Steve dilanda kesedihan karena kematian temannya. Akibatnya, dia menjauhkan diri dari teman-temannya dan menjadi depresi. Karena rasa sakit yang tak tertahankan, dia merenungkan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika dia akan melompat dari atap, Mr. Tini tiba di sana dan menghentikannya. Mr. Tini menyebutkan bahwa dia menyadari kehidupan Steve yang malang dan obsesinya dengan semua hal tentang vampir. Dia kemudian menawarkan Steve kesempatan untuk menjadi seorang vampanis. Ternyata, Tini dan Merlot adalah vampanis, yaitu vampir dari ras yang berbeda yang, tidak seperti Larten dan yang lainnya, membunuh manusia untuk memakan darah mereka. Juga terungkap bahwa vampanis dan vampir normal adalah musuh bebuyutan dan mereka tidak pernah sependapat. Ketika Steve mendengar semuanya dengan tidak percaya, Mr. Tini mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Darren masih hidup dan bahagia di dunia lain. Mr. Tini menawarkan sesuatu yang selalu diimpikan oleh Steve. Apalagi berita tentang Darren yang menjadi vampir semakin membuat dia marah. Jadi, tanpa berpikir dua kali, dia menerima tawaran itu. Sementara itu, Darren perlahan merasa nyaman di perkemahan orang aneh bersama para penghuni lainnya. Dia mulai melatih dirinya sendiri dan membantu mereka dalam berbagai tugas. Suatu hari, Darren melihat gambar-gambar kehidupannya yang lama dan memutuskan untuk menelepon Steve. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Larten tiba dan merampas teleponnya, lalu merusaknya. Malam itu, Mr. Tini mengunjungi kamp orang aneh untuk berbicara dengan Larten dan Mr. Tal tentang Darren. Ternyata, bocah itu memiliki kekuatan bawaan khusus. Jadi, Mr. Tini memintanya untuk menyerahkannya, meskipun mereka adalah musuh. Untuk menjaga diplomasi, Mr. Tal mengatakan bahwa dia akan memikirkannya. Larten memerintahkan Darren untuk tidak meninggalkan camp karena dunia luar sudah tidak aman baginya. Dia kemudian mulai melatih Darren agar bisa mempertahankan diri jika berada dalam masalah. Pada awalnya, bocah itu gagal menyentuh Larten, tetapi seiring berjalannya waktu, keterampilan dan kekuatannya berkembang. Di sisi lain, Merlot mengubah Steve menjadi vampanis, memberinya kekuatan luar biasa. Bocah itu juga menjadi lebih jahat, dan korban pertamanya ternyata tidak lain dari guru sejarahnya. Sementara itu, Darren mulai merasa lapar dan menginginkan darah segar. Untuk mengatasinya, Larten membawanya ke pertanian terdekat dan membius seorang pria.
Dia berkata bahwa vampir tidak pernah membunuh manusia, mereka hanya meminjam darahnya. Namun, meskipun merasa kelaparan, Darren tidak bisa melakukannya. Jadi, mereka kembali ke camp. Tak lama setelah itu, kedamaian di camp orang aneh tiba-tiba hancur ketika sekelompok vampanis yang kejam menyerbu tempat itu. Kekacauan pun terjadi saat kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan brutal, mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Para vampanis sedang mencari Darren, dan tak lama kemudian, mereka menemukannya sedang bersembunyi di ruang kostum bersama Rebecca. Para vampanis menyerang Darren, dan perkelahian sengit pun terjadi. Namun, berkat kedatangan Larten yang tepat waktu, serta bantuan Mr. Tal dan orang-orang aneh lainnya, perkelahian akhirnya berhasil dipatahkan dan Darren lolos dari bahaya. Tetapi para vampanis tidak hilang akal, dan Merlot telah menculik Rebecca. Keesokan paginya, Darren berangkat untuk menemukannya, karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Sementara itu, Mr. Tini menculik keluarganya untuk memancing Darren ke dalam perangkap. Setelah beberapa saat, Darren tiba di rumahnya dan menemukannya kosong. Kemudian, dia melihat selebaran di atas meja yang mengundangnya ke sirkus. Sementara itu, Larten juga memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan dan mulai mengumpulkan senjatanya. Darren berjalan ke sirkus dan menemukan Rebecca serta keluarganya terikat dan digantung di dinding. Dia juga terkejut melihat Steve bersama para vampanis. Tanpa ragu-ragu, Darren menyerang mantan sahabatnya. Sementara Larten mulai berkelahi dengan Merlot. Karena Darren belum mengonsumsi darah, dia menjadi sangat lemah dan lebih rentan dibandingkan dengan Steve. Namun, saat itu, Rebecca berhasil membebaskan diri dan memerintahkan Darren untuk meminum darahnya agar bisa mendapatkan kembali energinya. Awalnya, dia menolak, tetapi ketika Rebecca meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, dia akhirnya menghisap darahnya. Di tempat lain, Larten terluka parah. Namun, dengan kekuatan terakhirnya, dia berhasil menusuk Merlot tepat di jantung, membunuhnya seketika. Setelah itu, Darren kembali bertarung dengan Steve, sementara Mr. Tini mengamati dari kejauhan. Setelah cukup lama, dia memutuskan untuk campur tangan dan menghentikan mereka. Mr. Tini lalu menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali Merlot, tetapi kali ini, dengan mengubahnya menjadi makhluk kurcaci. Dia kemudian meminta kedua anak laki-laki itu untuk ikut dengannya. Terkagum-kagum dengan kekuatannya, Steve segera menuruti perintahnya, tetapi Darren menolak. Setelah pertempuran itu, Larten menghipnotis keluarga Darren sehingga ingatan mereka tentang peristiwa supernatural ini terhapus. Dengan cara ini, mereka tidak akan pernah mengingat apa yang terjadi. Film berakhir saat Darren kembali ke camp, di mana semua orang aneh menyambutnya dengan hangat dan membuatnya merasa seperti di rumah. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.